Ada beberapa manusia yang benar-benar luar biasa yang hidup di seluruh dunia kita, terutama orang-orang yang tinggal di dalam suku-suku terpencil nan jauh, yang telah mengikuti gaya hidup ketat tanpa perubahan selama ribuan tahun. Namun, ada satu suku yang menonjol dari mereka semua, karena orang-orangnya telah mengembangkan kemampuan manusia super. Mereka adalah suku Bajau, yang bisa ditemukan di daerah terpencil sepanjang perairan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan wilayah timur lainnya di Indonesia. Suku Bajau baru ditemukan dunia pada abad ke-18, ketika mereka tinggal di wilayah sepanjang maritim Asia Tenggara. Sepanjang sejarah, mereka dijuluki pengembara laut atau gipsi laut karena mereka tinggal di rumah perahu di laut, dan tidak pernah menetap di rumah yang layak di darat. Penduduk suku Bajau sebenarnya cukup besar, namun juga banyak yang memilih untuk menjalani kehidupan di darat atau setidaknya di bantaran sungai. Selama bertahun-tahun, suku ini hidup hanya dengan memancing sambil menyelam. Dikatakan bahwa selama sesi memancing, mereka menghabiskan 60% waktunya di bawah air. Orang-orang ini benar-benar dilahirkan untuk menyelam dan karena gaya hidup ini, yang telah ada di dalam akar kehidupan mereka selama berabad-abad, tubuh mereka telah beradaptasi dengan lingkungannya di setiap generasi. Orang-orang ini benar-benar bergantung pada kemampuan mereka untuk menahan napas untuk waktu yang lama, karena itulah satu-satunya cara mereka dapat menangkap ikan yang tidak hanya menyediakan sumber makanan, tetapi juga satu-satunya sumber keuangan mereka untuk berdagang dengan barang lain yang mereka butuhkan. Catatan tertua yang ditemukan tentang suku Bajau berasal dari 15.000 tahun yang lalu, menjalani gaya hidup yang sama seperti yang mereka jalani hari ini, dan juga memberi mereka banyak waktu untuk mengembangkan kemampuan ini secara genetik. Akan tetapi, apa yang sebenarnya berbeda dalam tubuh manusia Bajau dari kita semua? Mengembangkan kemampuan manusia berkekuatan super. Orang normal biasanya mampu menahan napas di bawah air selama sekitar 1 menit, jadi memiliki kemampuan menahan napas selama 13 menit dan menyelam di kedalaman hingga 70 meter tanpa peralatan menyelam saja, lebih dari mengesankan. Orang-orang normal lainnya, yang menahan napas untuk waktu yang lama, telah bertahun-tahun berlatih menggunakan teknik yang berbeda, tetapi orang-orang suku Bajau memang telah dilahirkan untuk kemampuan luar biasa ini. Salah satu suku Bajau yang lebih terpencil, ditemukan di dekat Pulau Kaledupa di wilayah selatan Indonesia. Meskipun suku ini berada di dekat sebuah pulau, semua rumah mereka dibangun di atas laut. Bisa dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya desa dan permukiman yang dibangun di atas laut di dunia. Kemampuan luar biasa ini ditemukan oleh banyak fotografer dan penjelajah yang melakukan perjalanan ke ujung dunia untuk melihat gaya hidup orang Bajau. Tetapi, belum pernah ada penelitian ilmiah yang membenarkan evolusi genetik yang memungkinkan mereka menahan napas begitu lama, hingga sampai tahun 2018. Melissa Ilardo, kandidat doktoral dari Universitas Copenhagen yang ingin meneliti apa penyebab kemampuan ini, diberitahu oleh atasannya. Disebutkan bahwa itu akan membuang-buang waktu, namun, dia sangat tertarik dengan hal itu sehingga dia menempuh jalannya sendiri dengan bantuan 2 peneliti lainnya, S.K. Willerslev dan Rasmus Nielsen dari universitas yang sama. Teorinya adalah bahwa pengembara laut ini telah secara genetik disesuaikan dengan lingkungan hidup mereka dan sesuatu di dalam tubuh mereka telah berubah, yang memungkinkan mereka menahan napas begitu lama tanpa berolahraga. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel darah dari 59 orang desa Bajau dan membandingkannya dengan DNA dari 34 individu Saluan dan 60 orang Han Tionghoa. Satu gen menonjol karena sangat berbeda yaitu PDE10A.
Gen ini terutama ditemukan di sekitar kelenjar tiroid yang mengontrol pelepasan hormon. Kelenjar tiroid adalah hormon berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan bawah leher kita. Dari penelitian lebih lanjut, tampaknya gen tersebut membuat tiroid melepaskan lebih banyak hormon, yang menyebabkan limpa tumbuh lebih besar. Sedangkan limpa adalah organ tubuh yang terletak di sisi kiri perut. Di dalam literatur yang sudah ada hipotesis bahwa limpa memainkan peran penting dalam hal menahan napas di bawah air untuk jangka waktu yang lama, dan penelitian ini membuktikan hipotesis itu nyata, karena penelitian ini sudah melihat pada tingkat genetik teori ini. Ilardo dan timnya tidak hanya menemukan ini, tetapi juga banyak gen lain yang cukup berbeda dari populasi normal untuk dipelajari, yang akan dipresentasikan oleh tim peneliti akhir tahun ini. Semoga saja kita bisa segera mengetahuinya.